Baru-baru ini ada orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Ini adalah pernyataan apa? Mereka itu nggak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Benar nggak? Benar nggak? Mereka percaya nggak akan kuasa Tuhan sebenarnya? Hah? Mereka percaya nggak akan kuasa Tuhan dalam firman ini? Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Ya kan? Melempari engkau. Lalu dia bertanya, masih maukah engkau kembali ke sana? Pernyataan ini apa? Pernyataan apa? Kayak mempertanyakan gitu loh. Ya kan? Bertanya, kok mau kembali ke sana? Seolah-olah nanti akan terjadi hal yang sama. Atau dia nggak berpikir bahwa Tuhan Yesus bisa menyetop atau mengalahkan keadaan ini. Ya kan? Ya kan? Mereka bertanya gini, seolah-olah nanti akan terjadi lagi. Itu makanya Tuhan Yesus menjawab dengan kiasan yang ke-9. Jawab yang 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Terang dunia ini yang ada pada Yesus beserta kuasanya, itu bisa mengalahkan orang-orang yang lempar itu, saudara. Itu kiasannya, saudara. Kuasa Tuhan ada pada Tuhan Yesus. Ayat 10. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalamnya. Orang yang berjalan dalam kegelapan, tentunya mereka akan jatuh. Ayat ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dari sini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lazarus sudah tertidur. Tertidur, saudara. Dan dipanggilnya itu saudara kita. Orang benar apabila di dalam Kristus, kematian tidak akan memisahkan Kristus dengan kita. Kristus masih memanggil dia saudaranya. Karena sebenarnya dia ini sudah mati kan, saudara ya. Lazarus saudara kita telah tertidur. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Kristus. Sehingga Kristus masih tetap memanggil kita saudara, meskipun kita sudah mati. Tapi dia bilang di sini tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Di dalam pengertian Kristus, saudara, kematian adalah bukan suatu tempat berhentian selamanya, saudara. Itu hanya tertidur, saudara, dan akan dibangkitkan the next following, right away. Bangkit di Hades. Ayat 12. Maka kata murid-muridnya itu, katanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Apa maksudnya ayat 12, saudara? Murid-muridnya dia nggak ngerti kan? Sebenarnya dia nggak ngerti. Dia bilang, kalau ia tertidur, ia akan sembuh. Gak usahlah kita ke sana, gitu maksudnya. Iya kan? Maksudnya nggak usahlah kita ke sana. Ngapain kita ke sana? Nanti kalau tertidur dia akan sembuh gitu loh. Maksudnya apa? Supaya dia nggak usah repot-repot ke sana kan? Supaya dia nggak usah lagi takut-takut nanti dilempari orang di sana. Itu pikirannya, saudara. Itu ngomongnya itu dia di situ. Jadi kita harus tahu itu arah pembicaraannya kemana gitu. Ayat 13. Perhatikan. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa maksud perkataan ini, saudara?
Tapi syukurlah aku tidak hadir. Loh, orang meninggal kok syukurlah aku tidak hadir. Karena apa saudara? Kalau dia hadir pasti dia nggak mati, karena dia akan disembuhkan gitu loh. Iya kan? Maksudnya ini saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang dahsyat. Kuasa ilahi akan dinyatakan pada waktu kebangkitan Lazarus. Ayat 16 kata Thomas. Ayat 16 kata Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ada nggak yang tahu ini arti ini? Arti perkataan ini? Ada yang tahu nggak ini apa artinya? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kayak ngambek ya? Hah? Kayak ngambek gitu kan? Jadi kita mati sama-sama. Ayo, ada yang mau tahu nggak? Tanya lagi. Ada yang mau kasih jawaban lagi nggak? Ayo, memang Nyindir ya kayak gini. penyindir ini. Udah pasrah aja gitu loh ini. Pokoknya pasrah. Pasrah aja ini. Ya udahlah. Kalau udah Lazarus mati, ya udah kita sekalian aja mati-mati sama. Kenapa? Karena Lazarus yang menyediakan semua ini selama ini pelayanannya, banyak membantu keluarga ini gitu. Jadi kalau memang udah keluarga ini mati, ya udahlah kita mati aja lah sekalian. Mati bareng-bareng. Nah, itu 17, saudara. Bukannya takut dilempari, Pak? Loh, Karena kan dibilang tadi ngapain kita ke sana, nanti kita akan dilempari. mereka tadinya takut dilempari, ya sekalian takut dilempari juga, mati sekalian. Iya, sekalian mati aja gitu. Nah, ayo, balik lagi ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari, artinya sudah memutuskan harapan orang Yahudi bahwa Lazarus akan bangkit. Ayat 18. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya mau tanya ini, perkataan ini apa artinya? Itu pertanyaan komplain kah? Pertanyaan yang perkataan yang kurang sopan kah? Pertanyaan yang gimana? Komplain, sakit hati, ada lagi. Marah, kecewa, ngambek. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti. Sekiranya engkau ada di sini. Apakah dia layakkah dia menyatakan perkataan ini kepada Tuhan Yesus? Hah? Gak layak, saudara. Gak layak, saudara. Gak sopan, saudara. Gak sopan. Perkataan ini gak sopan. Kalau saudara selidiki ini, saudara ini gak sopan, saudara. Antara hamba dengan Tuhan. Perkataan begini gak boleh, saudara. Kita ini, saudara, bisanya hanya meminta, saudara. Minta. Bukan komplain, saudara. Ya, perhatikan, saudara. Perhatikan ucapan saudara kepada Tuhan, saudara. Perhatikan. Jangan sampai salah. Memang Tuhan memanggil kita sahabat, tapi bukan berarti kita selevel dengan Tuhan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia berusaha memperbaikinya, meralat apa yang perkataan yang dia katakan. Ya, dia berusaha menghibur diri. Ya kan? Dia berusaha menghibur diri. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit.
Apa? Perkataannya saudaramu akan. Kenapa dia berkata gini, saudaramu akan bangkit? Kenapa nggak dibilang sebentar lagi saudaramu bangkit? Saudaramu akan bangkit. Lalu apa pengertian Marta saat itu? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ternyata saudara Marta ini sudah ambil sekolah STTLB, saudara. Jadi dia udah ambil sekolah Alkitab, saudara. Dia udah tahu bahwa nanti itu kalau ada orang mati kebangkitan yang kedua kali. Dia udah mengerti ini. Dia belum sadar bahwa perkataan Tuhan Yesus yang barusan itu akan bangkit, akan saat itu. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dunia ini. Meskipun pengetahuan dia mungkin terbatas saat itu, dia masih mengucapkan iman dia. Iman dia mengatakan, ya